Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Andi Hendra, spesialis radiologi MKes. Saya adalah dosen tetap Yayasan FKIK Unismu Makassar. Kali ini saya akan membuat video pembelajaran tentang radiologi respirasi, di mana radiologi respirasi ini masuk di dalam blok respirasi yang disajikan di semester 3 dengan bobot 5 SKS dan berlangsung selama 5 pekan. Adapun CPL yang dibebankan pada mata kuliah blok respirasinya adalah sebagai berikut. CPL 1 menerapkan ilmu biomedik, ilmu humaniora, ilmu kedokteran klinik, ilmu kesehatan masyarakat, serta konsep al-Islam dan kemuhammadiyaan dalam menganalisis masalah kesehatan. Di mana CPNK satunya adalah mampu mendemonstrasikan pengetahuan ilmu biomedik, ilmu kedokteran klinik, ilmu kesehatan masyarakat, serta konsep al-Islam kemuhammadiyaan dalam penata laksanaan penyakit sistem respirasi pada anak dan orang dewasa. Kemudian CPN 2 menerapkan prinsip berpikir ilmiah yang dilandasi dengan critical thinking, problem solving, dan clinical reasoning sesuai evidence-based medicine. CPNK 2-nya adalah mampu mendemonstrasikan berbagai faktor yang mendukung berupa prosedur klinis atau pemeriksaan penunjang dan terkait dengan tata laksana kasus-kasus pada sistem respirasi dengan kompetensi dokter umum. Kuliah pada hari ini merupakan bagian kuliah dari mata kuliah blok respirasi, yakni dasar-dasar radiologi respirasi atau radiologi anatomi respirasi, dalam hal ini fototoraks, yang meliputi 1. Pengenalan modalitas radiologi pada sistem respirasi, yang kedua posisi pada fototoraks, yang ketiga syarat-syarat fototoraks yang baik, yang keempat gambaran fototoraks yang normal, yang kelima gambaran petunjuk-petunjuk yang harus diperhatikan dalam penilaian fototoraks, dan yang keenam adalah anatomi mediastinum pada fototoraks. Adapun referensi yang digunakan salah satunya adalah textbook dari Mesan, Radiology Ronsensai in Clinical Practice. Kemudian koordinator blok respirasi adalah saya sendiri, Dr. Andi Hendra, Aspirant MKes. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apa kabar kalian semua? Baik. Alhamdulillah. Baik, pada hari ini saya akan memberikan materi pengajaran tentang dasar-dasar dari tractus respiratorius, ya. Jadi dasar-dasar dan atau radioanatomi respiratori, tractus respiratoris. Adik sekalian, sebelum kita masuk ke materi kuliah, saya akan memberikan apa tujuan kalian mendapat materi ini, ya. Jadi ada dua, ada tujuan khusus, tujuan umum dan ada tujuan khusus, ya. Jadi tujuan instruksional umumnya adalah kalian mampu mengenal modalitas radiologi pada sistem respirasi dan mampu menilai fototoraks yang normal. Ya, itu tujuan umumnya. Adapun tujuan instruksional khususnya itu, ya, yang pertama kalian bisa mengetahui posisi-posisi apa saja yang ada pada fototoraks. Yang kedua, kalian mengetahui syarat-syarat fototoraks yang baik itu yang bagaimana. Ya, kemudian ketiga, kalian bisa mengetahui gambaran fototoraks yang normal itu bagaimana. Kemudian yang keempat, kalian bisa mengetahui gambaran yang menjadi petunjuk-petunjuk dalam penilaian fototoraks. Itu tujuan yang kita akan capai dalam pembelajaran pada hari ini. Apakah dari kalian ada yang masih mengingat apa materi yang sudah saya berikan di learning? Oh ya, silakan. Dari yang saya catat dan saya pelajari dari learning itu, saya mengetahui bahwa posisi-posisi rutin dalam pemeriksaan fototoraks itu seperti posisi PA, sedangkan posisi lainnya itu seperti lateral, AP, oblique, dan lateral decubitus. Juga seperti foto apa sih yang dilihat ketika orang lagi di fototoraks itu bisa dilihat dari soft tissue-nya, trakea, paru-paru, tulang kosta dan clavicula, dan juga ukuran dan posisi dari jantung. Juga metode-metode apa saja sih yang dilakukan untuk pemeriksaan fototoraks. Itu bisa dari tomografi, prontografi,
USG, CT scan dan MRI. Yang terakhir itu selain fototoraks, metode pemeriksaan apa saja yang bisa dilakukan pada sistem respirasi yang disebutkan teman, bisa USG, bisa tomografi atau CT scan ya. Kayaknya banyak beberapa pemeriksaan yang ada beberapa modalitas radiologi yang bisa dilakukan untuk pemeriksaan. Baik, kita mulai ya pembahasan pada hari ini. Yang pertama saya akan jelaskan traktus respirator yang mana saja masuk dari traktus respirasi. Yang pertama tentunya saluran napas bagian atas yang terdiri dari kavunasi dan farinks, kemudian larynx, trachea ke bawah, trachea dan bronkus, kemudian paru dengan vaskularisasi dan kelenjar getah beningnya, kemudian dinding toraks, diafragma ya. Yang ini yang mulai dari trachea, paru-paru dan dinding toraks itu kelihatan di cek X-ray atau fototoraks. Nah, ini segmen-segmen daripada paru, ada lobus superior untuk paru kanan ya, ada lobus superior, lobus medius dan lobus inferior. Oke, yang ini adalah bagian paru sebelah kiri, ada juga lobus superior, ada lobus inferior ya. Di sini tidak ada lobus medius, yang ada hanya adalah lingula. Terus, ya ini adalah indikasi pemeriksaan yang bisa kalian ambil atau indikasi pemeriksaan fototoraks. Jadi kapan kalian melakukan fototoraks? Ketika ada pasien yang kontak dengan orang yang penyakit paru-paru. Yang kedua batuk lebih dari 2 pekan. Kemudian ada infeksi yang berulang pada paru-paru, ada pasien yang batuk darah, ada TBC ekstrapulmoner, misalnya TBC kelenjar ya, dan lain-lain. Ya. Kemudian ini adalah jenis pemeriksaan pada fototoraks ya. Jadi posisi rutinnya seperti teman tadi bilang itu adalah PA ya, atau kepanjangan dari posterior anterior. Itu adalah posisi rutinnya, jangan dilupakannya ya. Jadi semua fototoraks itu posisi rutinnya PA. Adapun posisi lain itu adalah tergantung dari kondisi atau klinis daripada pasien ya. Ada posisi lateral, ada lateral kanan kiri, ada posisi AP, ada posisi oblik dan ada posisi lateral liquiditas. Ya. Kemudian ini adalah pemeriksaan lain yang bisa kita gunakan untuk menilai kelainan-kelainan yang ada pada fototoraks, yang ada pada sistem traktus respirasi ya. Ada tomografi, bronkografi, USG, CT scan dan MRI. Ya. Jadi ini tadi yang sudah jelaskan ya posisi-posisi pada fototoraks. Ya. Kemudian ya, apa itu posisi PA? Ya, posisi PA di mana pasien itu berada di antara film dan sumber sinar. Ya, jadi pasien filmnya ada di depan pasien, sedangkan sumber sinar berada dari arah belakang. Ya, sumber sinar X maksudnya. Jadi dada pasien menempel pada filmnya, sedangkan arah sinar dari arah belakang. Itu maksudnya foto posisi posterior, anterior atau PA. Sebaliknya itu namanya posisi AP. Ya. Kemudian yang ini jarak paru 1,5 meter, 2 meter ya. Ini adalah ada namanya KIV atau tegangan ya, dan arusnya, yang buat arusnya untuk yang menghasilkan nanti sinar radiasi. Ya. Ini contoh gambar dari pengambilan foto pada posisi PA ya, di mana film ada di depan, sedangkan sinarnya, sumber sinar berasal dari belakang. Ya. Foto yang dihasilkan akan seperti ini tampaknya gambarnya. Ya, ini adalah posisi PA. Oke. Ya, ini apa yang kita nilai pada fototoraks? Ya, ini teman tadi sudah sebutkan ya. Ada soft tissue, ada costa dan clavicula, ada trachea, kemudian ada jantung yang kita nilai baik dari segi ukuran, bentuk dan posisinya, dan paru-paru itu sendiri ya, yang kita nilai nanti di fototoraks. Ya, ini ada, jadi di fototoraks itu kita akan bagi antara apex, kemudian lobus superior, lobus medius dan lobus inferior atau lower lobe. Ya, ini kalau dari posisi lateral, ya, dari posisi lateral yang kita nilai itu adalah misalnya pada gangguan atau ada kelainan di mediastinum ataupun untuk menilai jantung. Ya. Ya. Oke, prosedurnya itu dia tentunya posisi lateral itu
sumber sinar berada dari salah satu sisi dari lateral lateral pasien atau ke kanan atau kiri. Ya. Kalau untuk pemeriksaan menilai jantung maka diambil lateral kiri namanya. Ya, ini contoh gambar pasien yang diambil dari posisi lateral, di mana sumber sinar berada dari lateral yang kanan, kemudian kiri, di mana film lebih dekatnya ini namanya lateral kiri. Ya, ini hasil foto dari foto lateral ya. Ya, ini yang ini adalah lateral kanan, yang tadi lateral kiri. Jadi film ini kanannya pasien menempel pada film, maka itu lateral kanan. Kalau dia menempel di kiri maka itu lateral kiri. Jadi berdasarkan di mana dia menempel di posisi pasiennya. Ya. Oke, ini yang kita nilai pada posisi lateral, ya. Jadi kita nilai tracheanya, jantungnya, ya, ada namanya retrosternal clear space, ada retrocardiac clear space, ada sinus costophrenicus dan sinus cardiophrenikus. Itu yang kita nilai pada foto lateral. Ya. Pada AP, kapan orang pasien dilakukan pemeriksaan AP? Ya. Pasien posisi AP ketika ada beberapa kondisi ya. Pertama, pasiennya sakit berat sehingga pasien tersebut tidak bisa berdiri karena PA itu tadi harus berdiri ya. Sedangkan pasiennya tidak bisa berdiri sehingga pasiennya difoto dalam keadaan berbaring sehingga posisinya AP ya. Di mana ketika dia berbaring sinar berasal dari atasnya, sedangkan film berada di bawahnya. Anak-anak tentunya anak-anak tidak bisa diatur ya, dia tidak bisa diatur berdiri apa, sehingga dia harus dalam keadaan posisi berbaring kemudian difoto. Kemudian ibu hamil dengan atau pasien-pasien dengan keganasan ya, yang berat, yang besar sekali perutnya, yang memungkinkan dia tidak bisa untuk berdiri. Jadi pasien berbaringnya seperti ini contohnya pasien dalam yang diambil dari posisi AP di mana ada sinar ada dari atas sedangkan filmnya ada di bawah. Ini AP view ya ketika pasien diambil foto AP beginilah hasilnya dan ya, ada beberapa kekurangan yang pada posisi AP. Nah, ini perbandingan antara foto yang diambil PA dan foto yang diambil AP ya. Pada foto PA itu jantung jantung normal akan kelihatan seperti aslinya. Sedangkan pada posisi HP karena jarak film dengan jantung itu berjauhan maka dia akan kelihatan lebih besar. Itu namanya proses magnifikasi. Ya. Adapun pemeriksaan yang koprodotik ini diambil pada beberapa kasus yaitu di mana ada lesi yang kecil yang sedikit tapi letaknya di apex paru ya, sehingga pada kasus tersebut pada foto toraks PA itu tidak kelihatan sehingga dokter harus meminta posisi topodotik sehingga tulang-tulang yang menghalangi bagian atas itu akan tersingkirkan dengan posisi ini. Coba kita lihat gambarnya. Ya begini posisinya pasien diambil dalam posisi topodotik. Sehingga pada foto yang dihasilkan skapula akan keluar, clavicula juga akan tidak menghalangi pembacaan di bagian atas, bagian apex. Ya. Kemudian ada yang disebut dengan posisi lateral decubitus. Ya, ini penting ada diketahui. Lateral decubitus itu pasien berbaring ya dalam keadaan miring di mana dia film ada di belakangnya sedangkan hasil dari depannya atau sebaliknya. Ya. Begini hasil foto yang akan dihasilkan dengan posisi. Kapan diminta ini? Biasanya diminta pada kasus-kasus yang kita melihat efusi pleura yang sangat minimal di bawah 300 cc ya. Jadi untuk melihat efusi yang minimal karena kalau dia berbaring begini maka cara efusinya akan keluar sehingga kelihatan seperti ini. Biasanya pada kasus-kasus demam berdarah dulu ya. Baik, sekarang kita masuk kepada syarat-syarat fototoraks PA ya. Jadi syarat fototoraks yang baik sehingga pembacaan juga jadi baik ya. Yang pertama adalah inspirasi cukup. Inspirasi cukup itu adalah patokannya adalah ketika diafragma kanan setinggi 39 posterior atau ICS 9 posterior ya. ICS 9 posterior. Kedua, posisi simetris. Apa itu posisi simetris pada foto? Di mana proyeksi tulang korpus vertebrae torakal
terletak di tengah dari sendi sternoclavicularis kanan dan kiri. Ya, nanti kita lihat ya. Kemudian yang ketiga, kondisi sinar X harus sesuai, ya, di mana mas jumlah sinar harus cukup dengan kualitas sinar TV-nya harus cukup, sehingga pada foto toraks yang jadi patokan dia sesuai adalah ketika pada foto hanya terlihat torakal 3 dan 4 ya secara jelas, sedangkan torakal di bawahnya itu hanya samar-samar kelihatan. Yang keempat, film meliputi seluruh kaku toraks. Yang mana itu? Yaitu ketika pada film puncak kaku toraks atau apex kedua paru itu terlihat sampai terlihat di sinus phrenius costalis kanan dan kiri. Itu syarat-syarat foto toraks yang baik. Nah, ini adalah gambaran dari foto toraks yang normal ya, kelihatan inspirasinya cukup, kemudian simetris, kemudian terlihat juga kondisi film yang sesuai ya. Ini kondisi foto toraks yang normal ya. Oke. Di mana parenkim itu disebut dengan radiusen, jadi parenkim paru yang warna hitam itu disebut dengan radiusen. Sedangkan pleura itu tidak terlihat pada foto, nanti ada kelainan baru dia terlihat. Ya. Hilus kiri lebih rendah dibanding hilus kanan, yang mana itu ini hilus kanan dan ini hilus kiri. Kemudian diafragma itu kanan lebih tinggi sedikit dibanding yang kiri. Kemudian sinus kostal phrenius yang ini ya, ini lancip ya, ini lancip. Kanan dan kiri itu harus lancip. Baik, saya akan menjelaskan secara detail bagaimana syarat-syarat foto toraks yang normal, yang baik ya. Kita mulai dari inspirasi cukup ya. Inspirasi cukup itu dengan menghitung kosta pada sisi kanan daripada foto ya. Jadi ada kosta sampai di sarannya tadi sampai di kosta 9 atau 10 ya. Di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 10. Berarti inspirasi cukup pada foto ini. Kemudian kita lihat bagaimana yang tidak cukup. Coba. Nah, ini adalah contoh foto toraks yang inspirasinya tidak cukup ya. Dia hanya sampai di kosta 8. Oke. Yang kedua adalah tentang penetrasi daripada X-ray ya. Jadi kondisi film sesuai atau tidak ya. Jadi kita lihat ini ada dua kondisi yang tidak bagus ya, yang tidak bagus. Yang pertama dia under penetrated, yang kedua over ya. Kelihatan yang satu lebih putih, yang satu lebih gelap. Ini adalah contoh daripada kondisi film yang tidak bagus ya. Dimana kita lihat tadi, dimana kita lihat dari vertebral torakal 1, 2, 3 harus kelihatan sampai 1, 2, ini 2 saja ya. Yang ketiga tidak kelihatan. Sedangkan yang ini apa yang terjadi? Ada sekalian kelihatan semua. Ya, jadi 1, 2, 3, 4 dan seterusnya itu kelihatan dengan jelas ya. Jadi ini adalah bukan foto toraks tapi foto torakal namanya. Ya. Jadi foto torakal kalau begini kondisinya ya. Ini adalah foto toraks. Kita masuk ke syarat foto toraks yang lain, yaitu yang simetris ya. Simetris ketika klavikula kanan dan kiri itu harus di mana sudutnya, sudut sternoclavicularis kanan dan kiri itu harus sejajar ya. Pada foto ini kita lihat tidak sejajar. Oke. Ya, ini cara melihatnya. Kita lihat ada, kita buat garis ke vertikal, lalu kita hubungkan antara sternoclavicularis kanan dan kiri yang harus sejajar ya. Kita masuk ke bagaimana cara menghitung CTR ya, cardiac thoracic ratio ya. Jadi cara menghitungnya bagaimana kita melihat apakah jantungnya orang ini normal atau tidak ya. Jadi pada foto toraks kita akan lihat ada berapa garis ya. Jadi pertama kita akan tarik garis secara vertikal dan kita tarik garis secara horizontal yang terjauh ya, batas jantung yang terjauh yang ke kanan dan batas yang ke kiri, batas jantung yang terjauh ke kiri. Kemudian kita tarik garis intratorasik bagian dalam yang terjauh ya, yang terjauh juga. Nanti hasilnya ini akan kita jumlahkan lalu kita bagi dengan hasil yang ini, itulah nilai CTR. Kapan nilainya lebih dari 0,5 maka dikatakan jantungnya membesar. Tadi teman-teman sudah menjelaskan apa saja yang kelihatan pada foto toraks. Ini lihat. Jadi yang kita nilai, yang kita evaluasi adalah soft tisunya, paru-parunya, jantungnya, sinus, hilus, mediastinum, diafragma dan pleura serta tulang-tulang kosta.
Ini adalah gambaran yang disebut dengan silhouette sign. Ya. Kita lihat ada bayangan kelainan pada paru ini, ya. Lalu batasnya tidak jelas dengan batas jantung kanan. Itu disebut dengan silhouette sign positif. Ya. Ya, ini silhouette sign positif. Ketika ada satu lesi di mana batasnya dengan yang di dekatnya lesi tersebut, ya, apakah di jantung atau di mana saja. Contohnya pada kasus ini di jantung, dia tidak ada batasnya kelihatan. Nah, itu disebut dengan silhouette sign positif. Artinya bahwa lesi ini berada sejajar dengan jantung. Ya. Oke, ini contoh yang lain. Terus, ya, ini sama ya, silhouette sign positif. Ada lesi, ya, kemudian batas dengan jantung tidak jelas. Berarti dia silhouette sign positif. Menandakan bahwa lesi itu ada sejajar dengan jantung. Oke, ini ada lesi, tapi ada batasnya kelihatan berwarna hitam ini. Nah, itu silhouette sign negatif. Artinya letak lesi itu berada di belakang jantung. Ini adalah airborne program sign. Terus ada yang disebut dengan airborne program sign, yaitu ketika bronkus itu terlihat, ya, terlihat di foto, di mana seharusnya dia tidak terlihat oleh karena adanya proses peradangan di sekitar bronkus atau di bronkus yang lebih distal. Oke, saya rasa itu saja untuk penyampaian materi pada hari ini. Ada yang mau bertanya? Silakan. Ya, silakan. Siapa? Ya, sebutkan nama. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Pertama, dok, nama saya Nurul Sabila. Jadi pada PPT tadi yang telah dokter paparkan ada syarat-syarat fototoraks yang baik, dok. Jadi pertanyaan saya ini, bagaimana cara menghitung inspirasi yang cukup pada kosta depan dan kosta belakang, dok? Baik. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pertanyaan sangat bagus. Ya, kembali ke tadi inspirasi. Baik, saya jelaskan kembali ya. Jadi memang ada dua cara sebenarnya, yaitu menghitung dari kosta depan dan kosta belakang. Yang tadi kita lakukan itu menghitung dari kosta belakang, ya. Jadi tulang rusuk atau kosta ini yang bagian belakang ini yang kelihatan jelas, ya. Sedangkan kosta depan itu tampak samar-samar ini. Ya, ini adalah kosta depan. Nah, sekarang dari kosta, saya ulangi lagi yang kosta belakang. Kosta belakang itu kita mulai dari kosta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti inspirasinya cukup, ya. Bisa juga sampai 9, ya. Kalau dari kosta depan itu syaratnya adalah ICS 5 sampai 6. Ya, kita hitung nih dari mana? Dari ICS 1, ini kosta yang sama-sama ini 2, 3, 4, 5, 6. Ini kelihatan ya? Ini kosta di antara ICS ini sampai 6 itu inspirasinya cukup. Memang kalau yang dari depan agak samar ya, agak susah, lebih dari yang kita hitung di kosta belakang saja. Ya, ada lagi yang bagaimana? Sudah jelas? Iya, jelas, dok. Oke, makasih. Yang lain ada pertanyaan? Silakan. Halo dok, perkenalkan nama saya Fatina Zafar. Adapun yang ingin saya tanyakan yaitu bagaimana cara menentukan posisi simetris pada fototoraks. Baik. Oke, seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Oke. Jadi kita lihat ya. Jadi saya ulang kembali bagaimana cara menentukan dia simetris atau asimetris, ya simetris atau tidak simetris, ya. Dengan cara menarik garis dari kita buat dulu garis secara vertikal, ya, pada di tengah-tengah dari fototoraks. Kemudian kita tarik garis secara horizontal dari sternoclavicularis kanan dan sternoclavicularis kiri, ya. Lalu kita tarik garis, kalau dia kelihatannya sejajar, ya, atau membentuk sudut siku-siku, maka itu artinya foto ini adalah simetris. Oke, begitu penjelasannya. Oke, ada lagi yang lain? Oke, silakan. Sebelumnya terima kasih atas waktunya, dok. Karena masih kira kepanjangan, kan tadi dok ada kita jelaskan posisinya, ada dari BA, lateral, AP dan jadi pertanyaan saya bagaimana posisi yang bagus untuk fototoraksnya? Baik, makasih pertanyaan yang bagus, ya. Jadi fototoraks itu memang ada beberapa posisi. Seperti tadi yang saya sudah jelaskan, posisi yang rutin pada fototoraks itu adalah posisi PH atau posterior anterior, ya. Jadi posterior anterior itu di mana sinar dari belakang, jadi pasiennya dalam keadaan berdiri, kemudian sinar dari belakang dan film berada di depan. Ada posisi lain itu posisi rutin, posisi yang harus
dilakukan pada setiap fototoraks, kecuali pada beberapa kondisi, ya, di mana pasien di kondisi tersebut pasiennya tidak mampu untuk berdiri, ya. Kan tadi saya bilang fototoraks PA itu harus pasiennya berdiri. Jadi kalau dia tidak bisa berdiri, maka terpaksa harus dilakukan fototoraks posisi AP, anterior, di mana pasiennya itu berbaring, ya. Nah, misalnya dia sakit berat, ya, tidak bisa berdiri, atau anak kecil yang tidak bisa diatur untuk berdiri, bayi, anak kecil, pokoknya anak-anak tidak bisa diatur, maka dia terpaksa di AP. Ya, kemudian ada lateral itu pada kondisi tertentu. Untuk dinilai misalnya ada lesi yang kita melihat tidak cukup dengan posisi PA, kita melihat dari arah samping, maka kita ambil posisi lateral, tergantung dari klinis pasien. Ya, begitu. Masih ada sekalian? Oh ya, ya, silakan. Bismillah, izin bertanya dok, bagaimana cara menentukan gambaran pada silhouette sign pada foto? Oke, baik. Jadi sebenarnya pertanyaan di bawah itu apa gunanya sih silhouette sign-nya? Jadi baik, tadi saya sudah jelaskan bagaimana menentukan silhouette sign ya pada foto. Yang baik, jadi saya jelaskan kembali yang mana itu dimaksud silhouette sign. Jadi silhouette sign itu adalah kita ingin menentukan di mana letak lesi. Dan ini membedakan dengan menentukan letak lesi, kita bisa menentukan lesi itu jenisnya apa. Maksudnya dia ada tumor atau cuma proses infeksi. Jadi pada gambar ini kita lihat ada perselubungan, ini namanya perselubungan. Yang putih ini namanya perselubungan. Jadi perselubungan homogen pada lapangan paru kanan, pada lobus medius paru kanan, di mana batasnya dengan jantung sebelah kanan itu tidak terlihat. Tidak ada batas, ya, putih saja begitu. Tidak ada, ini yang dimaksud dengan silhouette sign. Kalau kita bisa supaya untuk membedakan dengan yang ada batasnya, kita sebut positif negatif. Jadi silhouette sign-nya positif. Tapi kalau ada batasnya dia negatif. Kita lihat gambarnya tadi. Ada tadi gambar. Terus, ya ini, ya kita lihat ada perselubungan putih, perselubungan homogen pada lapangan bawah paru kiri. Lalu ada jantung sebelah kiri dia berbatasan, namun ada garis hitam, ya, ada garis hitam kelihatan ada batasnya kan? Ya, artinya ini silhouette-nya negatif. Artinya lesi ini tidak sejajar dengan jantung, dia ada di lesinya ada di belakang. Gitu. Oke, bisa lihat lagi? Tidak lah? Oke, baik, terima kasih adik sekalian atas atensi, ya. Saya harap pada semua rajin belajar ya, mengulang-ulangi apa yang sudah diberikan. Kita di samping itu kita harus banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga pembelajaran kita selalu mendapat keberkahan di dalamnya. Ya. Saya kira itu saja. Saya tutup dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.